salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul pada hari ini di sebuah tempat yang insyaallah Allah jadikan tempat ini raudhah min riyadil jannah. Amin. Amin. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada hari ini menjadikan suatu wasilah dapat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak pulang pada tempat ini melainkan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dan puncaknya mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di bawah naungan benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada Muhammadunah wa tahta liwa'i yaumil qiyamah." Sesungguhnya Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain di bawah naungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada naungan yang menenangkan hati kita nanti di hari kiamat melainkan naungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dan salam terlimpah tercurahkan kepada sang baginda alam, pemimpin yang abadi, pemimpin yang terpuji, pemimpin yang tak bisa diganti-ganti, pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, keturunannya, dan seluruh umat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, datangnya kita pada tempat ini tiada lain melainkan untuk meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidaklah kita duduk di tempat ini melainkan kita menginginkan rahmat, maghfirah, bisa diaku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya, bisa diaku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Maka ikhwan rahimakumullah, dari tadi kita di awal kita mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memperbanyak salawat. Duduknya kita tadi dari pagi jam 8 mulai. Alhamdulillah salawat kita banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu ayyam afdal min ayyamina hada, min yaumina hada. Hari apa yang lebih baik daripada hari kita saat ini? Hari yang lebih baik adalah hari yang semakin harinya kita meningkatkan amaliyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya kita mencoba untuk meningkatkan amaliyah kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya kita sedikit demi sedikit menjalankan sunnah daripada sunnah kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in fis sama wala fil ardh illa wa huwa ya'rifuni anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi mengatakan tidaklah sesuatu yang ada di langit, tidaklah sesuatu yang ada di bumi, kecuali mereka semua tahu bahwasanya saya adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tahu bahwasanya afdhalul khalqi 'ala al-itlaq wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tahu sesungguhnya sebaik-baiknya makhluk yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak tahu cuma dua. Yang enggak tahu cuma dua. Makanya kita harus kepoin. Apa yang pertama? Yang pertama manusia. Ya, kepoin. Cari tahu. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah jin. Makanya cari tahu kita tentang Rasulullah SAW. Apa yang digemari oleh Rasulullah, jadikanlah kita kegemaran kita. Di sini duduknya panas. Jadikanlah itu pula kegemaran kita. Di situ. Sama kemana? Pada kemana? Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan adalah suatu bukti bahwasanya tiada makhluk yang segitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluknya Allah yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi keistimewaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
makhluk yang mana ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana makhluk tersebut bersedih hati, Allah sendiri langsung yang memberikan hiburannya. Katakan Isra wal Mi'raj, diisrokan dari Mi'raj dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu hiburan, karena ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang dilanda rasa kesedihan yang sangat mendalam, yaitu ditinggalkan dua orang yang paling penting dalam hidupnya. Istrinya pertama Sayyidatuna Khadijah, yang kedua adalah Sayyidina Abu Thalib, yang kedua adalah Abu Thalib, paman baginda Rasul SAW, yang mana dua ini adalah manusia yang penting di masa dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang belai Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika diriwayatkan ketika Sayyidah Aisyah cemburu ketika Nabi memuji-muji Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, apakah bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan Khadijah dengan sesuatu yang lebih baik ya Rasulullah. Jadi Sayyidah Aisyah merasa bahwa dirinya gadis dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, pintar, punya kepintaran, kecerdasan Sayyidah Aisyah. Tapi Nabi Muhammad SAW memerah seketika wajahnya, marah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengatakan tidak ada satu orang pun yang melebihi Sayyidah Khadijah al-Kubra. Yang mana ketika Nabi Muhammad SAW diolok-olok, diejek-ejek, tapi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang paling mendukung baginda Rasulullah SAW. Ketika orang-orang lari dan mendustakan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang datang dan menerima daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwan rahimakumullah, enggak ada yang melebihi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ditinggalkan Sayyidah Khadijah, maka Nabi merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Beberapa hari kemudian, 3 hari setelah Sayyidah Khadijah wafatlah Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Pamannya adalah orang yang senantiasa menjadi bentengnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu pembesar daripada kaum Quraisy ketika itu adalah Abu Thalib. Ketika masih ada Abu Thalib, orang-orang Quraisy nggak berani ngejek-ngejek Nabi secara terang-terangan. Nggak berani ada yang menyakiti Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Bahkan 3 kali kafir Quraisy datang kepada orang kafir, kepada Abu Thalib, untuk apa? Meminta Nabi Muhammad SAW supaya apa? Diberikan kepada kaum Quraisy dan dibunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi dihalangi oleh paman yang tercinta yaitu Abu Thalib, sehingga tidak jadi Nabi Muhammad SAW dibunuh. 3 kali datang ke rumah pamannya untuk meminta Nabi Muhammad SAW.